Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah keluarga malam ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah berdiri dan menyanyi kidung pujian. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 6, bait pertama dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Gita Bakti 6, bait pertama dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala penyertaan Tuhan bagi kami dari waktu ke waktu hingga malam ini ya Tuhan. Kami sebagai keluarga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga pada malam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, semuanya boleh berjalan karena Tuhanlah yang menentunya. Bapak di sorga, kami juga menyerahkan Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan yang berkuasa, sehingga apa yang disampaikan pendeta kami dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ampunilah kami Tuhan, akan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak memuji dan menguduskan nama-Mu yang kudus itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pujian untuk kita pada malam ini dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang kita bacakan secara berbalasan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil,
Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian Mazmur pujian untuk kita pada malam ini. Jemaat, kami persilakan duduk. Kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 257, bait pertama dan bait yang kedua, yang indah bunga mawar. Gita Bakti 257, bait pertama dan bait yang kedua, yang indah bunga mawar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini sampai petang ini. Allah berikan kesempatan kembali kepada kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Dan kami akan mendengarkan sabda Tuhan yang kudus dan mulia. Ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami Tuhan, agar sungguh hati kami menjadi lahan yang subur untuk menerima segala hikmat Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh terpancar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan,
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini menyampaikan kepada kita tentang perintah Allah. Perintah itu ditujukan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Allah Sang Bapa dan kita anak-anaknya. Namanya perintah dari Sang Bapa, kita sebagai anak harus melakukan. Tidak boleh menawar, menego, melanggar, apalagi membatalkan perintah itu. Perintah harus dilakukan, wajib dijalankan. Apa isi perintah Allah itu, Bapak Ibu Saudara? Ada dua. Satu, percaya akan nama Yesus Kristus. Kedua, saling mengasihi. Kita mulai dengan perintah yang pertama. Percaya akan nama Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa kita harus percaya kepada nama Yesus? Kenapa bukan nama yang lain saja? Apa hebatnya nama Yesus itu? Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi percaya akan nama Yesus itu artinya pertama, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menebus manusia yang berdosa. Ketiga, percaya bahwa Yesus sungguh lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga dalam kemuliaan. Dan yang keempat, percaya akan nama Yesus artinya percaya bahwa semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, catatannya adalah yang mengaku itu semua lidah. Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu semua lidah. Baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya, orang yang beragama atau yang ateis, orang yang mengasihi Yesus atau yang membenci Yesus, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Selanjutnya perintah yang kedua, supaya kita saling mengasihi. Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi? Kenapa kita kok tidak diperintahkan untuk saling membenci atau saling memusuhi saja begitu? Jawabannya ada di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Di situ ada statement yang sangat kuat, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk saling benci atau saling memusuhi. Dan kalau Allah adalah kasih, maka kita sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam kasih. Tidak pantas kalau kita ngaku Allah sebagai Bapa, tapi hidup kita saling benci. Bapaknya kasih, tapi anak-anaknya saling benci. Tidak pas dan tidak pantas. Kemudian konsekuensi apa yang akan kita dapat kalau kita melakukan perintah Allah? Apa yang kita dapat, kita terima dan kita peroleh? Ayat 24 katakan di situ, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ia ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Cuma itu, cuma gitu doang. Aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Coba kita renungkan. Kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ini bukan sepele. Ini jangan dianggap cuma gitu doang. Ini segala-galanya yang kita butuhkan. Kita di dalam Allah
dan Allah di dalam kita. Artinya, kalau kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, kita bisa melakukan semua perkara besar. Kita siap menghadapi masalah yang paling besar. Dan kita pasti kuat menghadapi luka dan duka yang paling dalam sekalipun. Karena Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Dibenci orang tidak enak. Tapi hati kita kuat. Kuat untuk terus mengampuni dan mengasihi. Ditinggalkan orang yang kita sayangi. Tidak perlu sok kuat, tidak perlu sok bijak. Pasti sedih, pasti menangis, pasti. Tapi karena Allah di dalam kita, maka hati kita yang terasa kosong dan kehilangan itu akan diisi Allah yang akan menghibur dan menguatkan kita. Semua itu karena Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, percaya Yesus. Percaya kepada nama Yesus. Ada seorang anak yang ikut mamanya belanja ke pasar. Kebetulan ada orang jual coklat. Anak ini lalu minta ke mamanya, "Mak, belikan coklat, Mak." Mamanya bilang, "Nggak boleh." "Mak, coklat itu, Mak." "Nggak boleh." "Mak, nggak." Lalu anak ini ingat pesan guru sekolah minggu pelayan PA yang bilang begini, "Mintalah dalam nama Yesus, maka kamu akan mendapatkan." Jadi anak ini langsung dia berdoa dengan suara keras, "Tuhan Yesus, aku mau coklat, amin." Langsung mamanya belikan coklat. Apakah itu karena nama Yesus yang berkuasa? Karena anak itu percaya. Tapi mamanya belikan coklat karena malu banyak orang yang lihat. Percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Dan kita adalah anak-anaknya. Rafathar. Rafathar itu dikenal masyarakat karena dia anaknya Raffi Ahmad. Coba kalau Rafathar ini anaknya Pak Zakir. Siapa yang kenal? Pak Zakir itu penjual bakso di Bangka sana. Jan Etes. Dia dikenal karena cucunya Presiden Jokowi. Dikawal, dijaga, ada orang yang mengawal Jan Etes karena cucunya presiden. Kita anak-anak Allah. Allah di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Allah. Allah yang akan selalu menaungi kita, menjaga kita. Dan nama Yesus yang berkuasa untuk menopang seluruh keberadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala ketika kita dalam pergumulan, kadangkala di dalam doa kita tidak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Kita tidak bisa merangkai kata-kata yang indah, yang banyak, yang bertele-tele. Kadangkala dalam beban yang berat kita cuma bisa menyebutkan nama Yesus. Ketika kita terpuruk, sedih dan hancur hati kita, kita cuma bisa bilang dalam kesedihan dan kemelut batin, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Percayalah, ketika kita sebutkan nama Yesus dalam doa, ada kuasa Allah yang menguatkan hati kita. Ada kuasa Allah yang kita rasakan menopang kehidupan kita. Kuasa itu yang nyata di dalam nama Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saling mengasihi. Perintah yang kedua. Di satu rumah ada 2 orang anak lagi makan kue lapet. Ada beberapa kue lapet di piring itu. Mereka makan sampai kue lapet itu sisa 1. 2 anak ini rebutan. Punyaku ini. Enggak, ini punyaku. Punyaku ini. Lalu mamanya datang. Mamanya datang kemudian bilang kepada kedua anak ini, "Anak-anak, jangan rebutan. Ingat ya,
Kalau kalian anak Tuhan Yesus harus mau memberi ke saudaranya. Kedua anak ini kemudian diam sejenak. Lalu mereka sama-sama bilang ke mamanya begini, "Mak, biar dia aja mak yang jadi anaknya Tuhan Yesus, supaya dia ngasih lapetnya ke aku." Saudaranya bilang, "Dia aja mak jadi anaknya Tuhan Yesus." Tidak ada yang mau ngalah karena lapet itu, dan tidak ada yang mau memberi. Bapak Ibu Saudara, sebagai keluarga, sebagai gereja, harusnya kita hidup dalam kasih. Jangan sebelum menikah, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, wifi kuota internet kan ku isi. Sesudah menikah, makan-makan sendiri, jalan-jalan sendiri, tidak peduli anak, istri, suami, yang penting diri sendiri happy. Biarpun perabot rumah itu lengkap dan mewah, tapi kalau tidak ada kasih, hampa tak berguna. Biarpun bangunan gereja itu besar dan megah, tapi kalau tidak ada kasih, hampa tidak berguna. Biarpun keyboard Yamaha, Clavinova, semua jemaat menyanyi bagus, khotbahnya berapi-api sampai meledak-ledak dan kebakaran, tapi kalau tidak ada kasih, hampa, tak berguna. Saya mau mengasihi kalau satu punguan. Saya mau mengasihi kalau sama-sama suitela. Saya mau mengasihi kalau sama. Tidak ada firman Tuhan bilang seperti itu. Yesus bilang, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sesamamu manusia. Artinya Yesus mau ajarkan kepada kita, bukan hanya yang sama punguan, bukan yang sama suitela saja. Bahkan musuh kita, orang yang kita benci, harus kita kasihi itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita taat, melakukan segala perintah Tuhan, agar Allah sungguh tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 305 bait 1, 3 dan 5. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 305 bait 1, 3 dan 5. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Hatiku boleh
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Engkaulah Bapa kami yang memberikan perintah kepada kami untuk percaya kepada nama Yesus dan hidup saling mengasihi. Biarlah nama Yesus senantiasa ada dan hadir, bukan sekadar dalam ucapan kami, nyanyian kami, tetapi bahkan juga di dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Ketika kami berserah dan berdoa, ada kuasa Allah yang dinyatakan. Dalam tiap luka dan duka, kuasa Allah menghibur, memulihkan dan menguatkan. Dalam tiap beban pergumulan hidup, kuasa nama Allah akan sungguh hadir untuk menopang kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Sedemikian firman Allah seperti diri kami sendiri. Maka biarlah Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk sungguh mengasihi setiap orang, bahkan mereka yang menjadi musuh kami, yang kami benci, dan mereka yang membenci kami. Kami belajar dari kasih Yesus. Bersatu hati kami berdoa bersama-sama di rumah masing-masing untuk kehidupan bangsa-bangsa dan segenap umat manusia. Kami memohon biarlah hikmat bijaksana daripada Allah akan ada di dalam hati dan kehidupan para pemimpin bangsa Indonesia, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bapa di sorga juga memberkati gereja-gereja Tuhan. Kami doakan secara khusus Majelis Sinode GPIB, segenap fungsionaris, staf dan karyawan, BP Mupel Jambi, dan GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Kami boleh menyatakan berita Injil Tuhan dalam setiap keberadaan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap orang dalam kelemahan tubuh, dalam keberadaan setiap jemaat Tuhan yang merasakan duka cita. Allah hadir untuk memberikan kepada kami pemulihan, kekuatan iman dan penghiburan. Kami juga mohon kasih sayang Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami. Dalam pertumbuhan, pendidikan dan masa depan mereka, berilah yang terbaik. Biarlah kami sebagai orang tua selalu berdoa bagi anak-anak kami. Berkati juga ya Tuhan untuk seluruh keberadaan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Segenap kantoria organis, tim multimedia, bahkan hambamu Bapak Penatua RB Sidabutar bersama keluarga. Allah memberkati dan mengasihi. Berkati kami yang beribadah di rumah masing-masing, agar kami merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan tidur dalam penyertaan Allah, dan esok bangun dengan kekuatan yang baru, menjadi saksi Injil yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita melalui pemberian persembahan, dengan mengingat pesan Alkitab
dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memberkati persembahan kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287A, bait pertama dan bait yang kedua, Sekarang Bersyukur. Kidung Jemaat 287A, bait pertama dan bait yang kedua, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan Tuhan. Engkaulah Allah, sumber segala berkat bagi kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan yang ada, supaya menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami, sehingga menjadi sukacita bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah akan segera berakhir, tetapi kasih setia Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir. Marilah kita menjadi anak-anak Allah yang selalu percaya akan nama Yesus dan saling mengasihi. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 62, bait 1 dan 5, siapa yang berpegang. Kitab Bakti 62, bait 1 dan 5, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita semuanya dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, Sungai Penuh dan seluruh pelayan yang bertugas menyampaikan kepada kita semua, selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.